Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desi Rahmadani dengan NIM 20012027 dari kelas 3B khusus jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Asahan. Baiklah, dengan video kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabir Ramadan MKom. Langsung saja kita bahas tentang activity diagram. Activity diagram. Jadi activity diagram itu adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Kemudian, struktur diagram ini mirip dengan Steiger diagram, text mix diagram in versi 2.0, atau flowchart atau data flow diagram pada perancangan struktur. Kemudian, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram, atau bahkan tanpa menggunakan use case diagram. Adapun contoh salah satu bentuk diagram, yaitu tentang data pelanggan. Pelanggan melakukan registrasi yang akan diperiksa oleh staf penjualan. Maka terlebih dahulu pelanggan melakukan registrasi kepada staf penjualan. Apabila datanya sesuai atau cocok, maka data pelanggan yang akan diinput terlebih dahulu. Kemudian data tersebut akan direkam. Tetapi jika data verifikasi tidak sesuai atau tidak lengkap, maka data akan ditolak atau melakukan registrasi kembali. Maka data ini akan diregistrasi kembali jika ada kesalahan. Nah, selanjutnya sebuah activity diagram. Sebuah activity diagram ini mempunyai pertama step point atau intel node dengan tanda seperti ini. Terletak pada pojok kiri atas. Endpoint activity final node dengan tanda seperti ini. Kemudian activities menggambarkan proses bisnis dan dikenal sebagai activity state. Digambarkan dengan bentuk seperti ini. Jadi di sini terlihat mana yang betul dan mana yang salah. Bisa diberi keterangan sesuai dengan style bahasa program, sinteks bahasa program. Ini salah satu contoh. Kemudian, jenis activities. Black hat activities. Adapun masukan dan tidak ada keluaran. Biasanya ini digunakan jika dikehendaki ada satu atau lebih transisi. Selanjutnya, mixed activities. Tidak ada masukan dan ada keluaran. Biasanya ini dipakai waktu start point dan dikehendaki ada satu atau lebih transisi. Masih dengan jenis activities, yaitu parallel activities. Suatu activity yang berjalan secara berbarengan terdiri dari fork atau pencabangan, mempunyai satu transisi masuk dan dua atau lebih transisi keluar. Bisa kita lihat di sini. Dan ketika ada satu transisi masuk ke fork yang sama, gabungkan dengan sebuah decision point. Contohnya seperti ini. Kemudian join atau penggabungan, mempunyai dua atau lebih transisi masuk dan hanya satu transisi keluar. Bisa kita lihat di sini. Masuklah decision point, di mana decision point ini adalah gambarkan dengan lambang wajib atau belah ketupat, mempunyai transisi sebuah garis dari atau ke decision point. Tiap transisi yang ada harus mempunyai guard atau kunci. Hindarkan decision point yang berlebihan. Tidak ada sebuah keterangan atau pertanyaan pada tengah
belah ketupat seperti pada flowchart. Guard atau kunci. Guard atau kunci adalah sebuah kondisi benar sewaktu melewati sebuah transisi. Digambarkan dengan diletakkan di antara tanda kurung siku seperti ini. Setiap transisi dari atau ke decision point ini harus mempunyai guard. Guard itu adalah kunci. Guard harus konsisten dan tidak overlap. Contohnya, X lebih kecil dari 0, X sama dengan 0, dan X lebih besar dari 0, hasilnya konsisten. X lebih kecil sama dengan 0, dan X lebih besar sama dengan 0, hasilnya tidak konsisten. Maka guard harus lengkap logikanya. Contohnya, X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari 0. Bagaimana jika X sama dengan 0? Maka gunakan odds where his guard untuk menangkap suatu kondisi yang belum terdeteksi. Yang terakhir adalah swim lane activity diagram, yaitu sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti berdasarkan aktor. Mengelompokkan aktiviti dalam sebuah urutan yang sama. Kemudian aktor bisa dituliskan nama aktor ataupun sekaligus dengan lambang aktor, stick figure, pada use case diagram. Sweep lane yang terlalu banyak mengurangi kebebasan Anda untuk menentukan aktiviti. Sweep lane digambarkan secara vertikal, walaupun kadang-kadang digambar secara horizontal. Swim lane horizontal used for business forecast. Ketika tampilan activity diagram sudah tidak bisa, maka dalam sebuah halaman perlu dipecah ke halaman lain dengan konektor. Sampai disinilah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.